Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Nafisya Ilham. Kemudian yang kedua Fadia Alia Ambarwati, yang ketiga Linda Tri Astuti, yang keempat Anita Rosita Ningrum, dan yang kelima Ahmad Faisal. Kami akan menjelaskan tentang akhlak al-karimah terhadap sesama. Baik, yang pertama, sifat dan sikap terpuji. Rahmah, ukhuwah, takrim, itsar, memberi manfaat, menghargai HAM terhadap sesama. A. Sifat dan sikap terpuji. Sifat dan sikap sesama dalam kehidupannya antar manusia pasti akan saling berhubungan, karena pada kenyataannya manusia dikelilingi oleh manusia lain. Seorang manusia harus berbuat baik kepada yang lain, agar manusia yang lain pun dapat memberikan timbal balik yang baik juga. Agar timbal balik yang kita terima itu baik, tentunya kita harus mempunyai dan menjaga akhlak mulia kepada sesama manusia. Contoh sikap terpuji yaitu bertanggung jawab, jujur, sabar, bertawakal, dan tidak sombong. Rendah hati, rajin menabung, disiplin, dan amanah. Kemudian yang B, rahmah. Rahmah atau rahmat berasal dari akar kata rohima yarhamu rahmah. Di dalam berbagai bentuknya, kata ini terulang sebanyak 338 kali di dalam Al-Quran. Dari akar kata ini lahir kata rohima, yang memiliki arti ikatan darah, persaudaraan atau hubungan kerabat. Penamaan rohim pada peranakan perempuan karena dirinya terlahir anak yang akan menerima limpahan kasih sayang dan kelembutan hati. Sifat rahmah ini menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama, yaitu rasa saling menjaga dan peduli satu sama lain. Dengan adanya sifat ini dapat menghilangkan rasa kebencian yang mungkin timbul. Kemudian yang C, ada ukhuwah. Ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah berarti perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Ukhuwah yang harus dijalin tidak hanya ukhuwah sesama agama, namun juga antar umat beragama. Kemudian yang D, takrim. Takrim berarti penghargaan atau penghormatan. Hal ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai sikap menghormati dan juga menghargai sesama manusia. Ketika dalam suatu musyawarah terdapat perbedaan pendapat antara satu sama lain, maka sikap yang tepat untuk menyikapi adalah dengan menghargai pendapat masing-masing, kemudian mendiskusikannya agar tak terjadi perselisihan. Selanjutnya yaitu ada itsar. Itsar adalah sikap mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Hal ini merupakan hal yang sangat berat, mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apapun. F. Memberi manfaat. Manfaat adalah suatu hal, perbuatan, atau kegiatan yang kita perbuat dapat berguna bagi orang lain. Contohnya adalah ketika kita mempunyai rezeki lebih dan bisa berbagi sebagian kelebihan tersebut kepada orang lain atau orang yang membutuhkan. G. Menghargai HAM. Pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Pengertian HAM menurut para ahli. HAM menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. HAM menurut John Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. HAM menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu adalah bersifat universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, kelamin, budaya, suku, dan agama. Konsep HAM dalam Islam. HAM dalam
Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam Islam, HAM menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan yang maha tinggi dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Berdasarkan pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Hak asasi manusia di dalam Al-Quran. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormati. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar dan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kehadirannya di muka bumi ini. Berikut beberapa hak-hak asasi yang terdapat di dalam Al-Quran. 1. Hak untuk hidup. Hak yang pertama kali dianugerahkan Islam, diantaranya HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. 2. Hak kepemilikan pribadi. Berkaitan dengan kepemilikan pribadi, Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang. Hal ini tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat tanpa warisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan jika ia mati ketika membela dan mempertahankan hak miliknya itu, maka ia dipandang sebagai syahid. Persamaan hak dan hukum. Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah yang menciptakan manusia dari asal yang sama, dan kepadanya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, atau halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri. 4. Hak mendapatkan keadilan. Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkan kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan. 5. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu dari hak yang terpenting adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak ada seorang pun dapat dibatasi haknya untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan. Sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu, ajaran Islam tidak saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari itu Islam juga mewajibkan semua orang Islam untuk belajar. Pentingnya pendidikan dan pengetahuan tertuang dalam surat At-Taubah ayat 100. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya sehingga mereka waspada. Cerita keutamaan berbuat baik kepada sesama di masa Rasulullah dan ulama salafus sholih. Ketika itu ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Samamah yang berhasil ditangkap umat Islam. Samamah ditangkap kaum muslimin karena telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan Rasulullah SAW itu. Sebelum ditahan, Samamah terlebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah untuk menentukan keputusan apa yang hendak diambil. Setelah melihat keadaan Samamah, Rasulullah SAW tidak banyak berkomentar dan hanya berkata, "Perlakukan dia dengan baik," kata Rasulullah. Setelah itu, segera para sahabat yang ada di sekelilingnya langsung membawa Samamah ke lokasi penahanan. Di ruang tahanan, Samamah sangat rakus bila makan.
Samama bisa melahap semua jatah makan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah tidak banyak memberikan komentar dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya dan berkata, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kalian siapkan." Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah itu, Samama menyikat habis semua makanan yang dihidangkan padanya. Sementara Rasulullah dan keluarga yang juga kelaparan mengalah tidak ikut makan. Hal ini terjadi sampai beberapa pekan. Tapi Rasulullah tetap baik kepada Samama meski Samama hanya makan, minum, dan tidur. Selain memberikan makan, Rasulullah juga selalu memperhatikan perkembangan kondisi Samama setiap kali bertemu Nabi. Samama selalu mengatakan, "Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh saja aku," katanya dengan nada tinggi. Mendengar perkataan itu, Rasulullah tidak banyak bicara dan hanya menatap lawan bicaranya sambil sedikit tersenyum. Melihat sikap Nabi Muhammad seperti itu, Samama semakin sombong dan kembali berkata, "Namun, jika kamu menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan," katanya. Seperti keadaan tadi, Rasulullah hanya mendengar ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, Rasulullah membebaskan Samama sehingga ia bebas pergi kemana saja. Setelah melangkah beberapa jauh, Samama berhenti di bawah sebuah pohon. Ia selalu berpikir dan terus memikirkan sikap Nabi Muhammad yang begitu ramah dan baik. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak percaya. Mengapa orang yang menawannya tidak memperlakukan dirinya dengan kasar, padahal ia telah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Setelah beberapa lama memikirkan sikap Rasul yang baik, ia beranjak bangkit kembali menuju kediaman Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Samama menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Sesampainya di sana, Samama menyatakan dengan suara lantang, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Saat itu, Mekah masih berada di bawah kekuasaan Quraisy. Orang-orang menghampirinya dan mengepungnya. Pedang sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, "Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tidak akan hidup." Samama menimpali, "Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian tetap sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaflah pada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Mama masuk ke Mekah," katanya. Samama kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Pada penduduk Mekah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau memberikan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini?" Seketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Samama meminta untuk mencabut larangan suplai gandum ke Mekah. Samama dengan rela hati mematuhi perintah tersebut.